يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syahrul umur muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman wal Islam. Dan masih banyak nikmat yang diberikan kepada kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika engkau menghitung yang namanya nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul "Berkatalah yang baik atau diamlah". Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa kalimat yang diridai Allah azza wa jalla dijamin dapat menyelamatkan, dijamin menjadikan diri kita bahagia, bahkan akan mencapai derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah, adalah zikir kepada Allah azza wa jalla. Hadirin rahimani wa rahimakumullah taala. Bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hanya karena taufik dan hidayah Allah semata kita dapat senantiasa bersyukur dan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang aku harus pegangi terus-menerus." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La yazalu lizanuka rabban min zikrillah." Lidahmu tak henti-hentinya basah dengan zikir kepada Allah azza wa jalla. Di samping itu juga akan memperoleh kedudukan yang tinggi jika kita menggunakan lisan untuk bermuzakarah, untuk menyebarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antaramu orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan sebab pada derajat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi satu solusi yaitu diamlah. Karena diam mampu menahan seorang hamba jatuh ke dalam jurang kehancuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man somata naja." Siapa yang diam niscaya akan selamat. Dengan diam kita akan selamat dari jurang neraka, seperti yang diperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan kalimat yang dimurkai Allah, yang tidak diperhatikannya sehingga Allah melemparkannya ke dalam neraka Jahannam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin rahimani rahimakumullah taala, termasuk bukti rahmat Allah dalam dinul Islam adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menjaga lisan. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara
atau hendaklah dia diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan sesungguhnya perkataan yang tidak baik dapat menyebabkan kesengsaraan, dapat menyebabkan kehancuran, karena kita tidak bisa mengendalikan lisan atau kita tidak bisa diam. Di sini saya mencoba menyebutkan perkataan yang harus kita hindari agar kita terhindar dari laknat dan murka Allah, yaitu 1. Berdusta atas nama Allah. Yang kedua, membantah atau berpaling dari kitab sunnah atau rasulnya. Yang ketiga, mengolok-olok syariat Allah, mengolok-olok Nabi maupun Al-Quran. Yang keempat, gemar bersumpah palsu, gemar beradu domba, dan menyebarkan fitnah. Yang kelima, ghibah, gosip, menggunjing, dan berburuk sangka. Banyak bicara, menyakiti hati, kalimat sia-sia. Itu termasuk kita terjerumus ke dalam jurang neraka. Maka kita harus hindari itu semua agar kita selamat dari murka dan laknat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan senantiasa meninggikan derajat-derajat kita di dunia dan akhirat. Amin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.